Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 24210500393. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pajak pertambahan nilai atau yang sering kita kenal dengan PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah, yaitu biasa disebut dengan PPNBM. Mari kita mulai dengan memahami apa itu PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean. PPN ini bersifat tidak langsung, artinya pajak ini tidak kita bayarkan secara langsung kepada pemerintah, melainkan melalui usaha yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa. Nah, selain itu, PPN bersifat multi-stage dan non-kumulatif. Artinya, pajak ini dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi, namun tidak berlipat ganda pada nilai yang sama karena setiap pengusaha dapat mengkreditkan masukan pajak yang sudah mengecewakan sebelumnya. PPN diterapkan secara praktis sebagai pajak penjualan yang lebih modern dan adil karena bersifat multi-stage dan non-kumulatif yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya, pada setiap tahap produksi atau distribusi, pelaku usaha menghitung PPN hanya atas nilai tambah yang mereka hasilkan, bukan pada total harga jual. Misalnya, jika sebuah perusahaan membeli bahan baku sebesar 13 juta dengan PPN 11%, maka PPN masukan yang dibayarkan adalah sebesar 1,43 juta. Jika dijual seharga 17 juta, PPN keluaran dihitung atas nilai jual tersebut sekitar 1,87 juta. Selisih PPN, keluaran dan masukan inilah yang disetorkan ke negara, sehingga pajak tidak memberatkan karena tidak dihitung ulang pada nilai yang sama berulang kali. Dalam kebijakan terbaru di 2025, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi PMK 131/2024 yang mengatur penyesuaian dasar pengenaan pajak atau DPP. Jadi tujuannya agar besaran PPP yang dibayar masyarakat tetap stabil walaupun tarif PPN berubah. Misalnya, meskipun tarif naik dari 11% menjadi 12%, pemerintah menggunakan formula khusus untuk menjaga agar beban pajak tidak langsung naik secara signifikan bagi konsumen umum, terutama pada barang dan jasa non-mewah. Dasar pengenaan PPN yaitu nilai tambah pada setiap tahap produksi atau distribusi. Nilai tambah ini mencakup biaya bahan baku, upah kerja, sewa, bunga modal, serta laba pengusaha. Kita juga perlu mengetahui siapa yang termasuk subjek PPN. Nah, subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha seperti produksi, impor, ekspor, ataupun penyerahan barang dan jasa kena pajak. Jadi, kalau dia sudah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, maka dia wajib memungut atau menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak tersebut. Sedangkan untuk objek PPN,
yaitu meliputi penyerahan barang kena pajak atau yang biasa kita sebut dengan BKP. Terus jasa kena pajak, impor BKP, serta pemanfaatan BKP dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean di dalam wilayah Indonesia. Nah, penyerahan ini bisa berbentuk jual beli, tukar menukar, sewa guna usaha, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Nah, tarif PPN saat ini adalah 11%. Dan pemerintah berencana menaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 untuk ekspor BKP dan JKP. Tarif PPN berlaku 0%. Nah, mengenai keperluan PPN terutang saat penyerahan BKP atau JKP dilakukan jika pembayaran sebelum penyerahan. PPN sudah terutang pada saat pembayaran diterima. Selanjutnya, kewajiban PKP untuk menjadi faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN sangat penting. Faktur pajak ini menjadi dasar bagi PKP lainnya untuk mengkreditkan pajak masukan yang mereka bayar saat membeli BKP atau JKP kena pajak. Namun tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Misalnya, pajak masukan untuk pengeluaran yang tidak terkait dengan kegiatan usaha tidak bisa dikreditkan. Nah, selain PPN, kami juga mengenal pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa kita sebut dengan PPNBM. Nah, PPNBM ini adalah pajak tambahan yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, seperti kendaraan mewah, perhiasan, dan barang-barang elektronik tertentu. PPNBM ini dikenakan oleh produsen atau importir pada saat pengeluaran barang mewah tersebut. Tarif PPNBM bervariasi mulai dari 10% hingga 20%, tergantung jenis barang dan tingkat kemewahannya. Pengenaan PPNBM bersifat satu kali dan digunakan sebagai instrumen untuk mengatur pola konsumsi barang mewah serta sebagai sumber penerimaan negara. Jadi, dengan memahami PPN dan PPNBM, kita bisa lebih memahami bagaimana pemerintah mengelola pajak tidak secara langsung untuk mendukung pembangunan dan mengatur perekonomian negara. PPNBM dikenakan satu kali pada saat barang mewah tersebut dijual oleh produsen atau impor oleh importir, sehingga penerapan pajak ini tidak multi-stage seperti PPN. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari beban pajak yang berlapis pada barang-barang tersebut. Nah, jadi hal ini dimaksudkan untuk menghindari beban pajak yang berlapis pada barang-barang tersebut. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan mengimpor mobil mewah, selain membayar PPN atas nilai impor, perusahaan juga harus membayar PPNBM dengan tarif sesuai kategori kemewahan mobil tersebut. Pajak ini kemudian dapat mempengaruhi harga jual akhir ke konsumen dan secara tidak langsung itu mengatur konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah. Jadi, dengan memahami mekanisme PPN dan PPNBM yang kita bahas
Tadi, kita dapat melihat bahwa PPN adalah pajak konsumsi yang lebih merata dan adil karena dapat dikreditkan di setiap tahap usaha. Sementara PPNBM itu lebih berfokus pada pengendalian konsumsi barang mewah dan menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.